nikmati dalam hidup ini itu semata-mata dengan Allah SWT yang sudah memang kita harus betul-betul bersyukur setiap saatnya di dalam hidup kita ini akan segala nikmat, rahmat, hidayah serta kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah menjadikan orang-orang yang terus bisa bersyukur nikmat, agar terus kita oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan nikmat dan juga kelebihan keutamaan rahmat yang Allah sudah persiapkan untuk kita ini. Dan semoga saja dengan rasa syukur kita ini Allah akan mengabulkan doa dan hajat kita yang baik, serta Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Yang paling terpenting, rasa syukur kita inilah kita menjadi wasilah mengantar kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang lebih amin dalam Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kajian hadis suci yang terakhir nanti, karena sudah sampai pada batas tema ataupun judul, dan insya Allah nanti setelahnya kami akan ganti kitab Ar-Ruh. Jadi kitab Ar-Ruh ini satu kitab yang sebenarnya sangat penting sekali dan bagus untuk kita ketahui, karena isi di dalamnya kitab Ar-Ruh itu di sana menyampaikan tentang keadaan ruh. Jadi selama ini yang kita tahu ruh itu hanya sebatas kata ruh, tapi kita belum paham semestinya apa yang dimaksudkan ruh. Yang kata Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Kata Allah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Dan di dalam kitab Ar-Ruh ini banyak di sana menyampaikan secara subtema itu tentang keberadaan seseorang yang sudah meninggal. Jadi seperti apa persisnya ruhnya seseorang yang sudah meninggal? Apakah di situ akan terpisah dengan jasadnya, ataukah Allah kembalikan lagi di alamnya, di alam barzahnya? Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa semua kita ini manusia itu pernah hidup di alam ruh sebelum kita tercipta, sebelum kita berada ataupun sebelum kita melangsungkan hidup di alam bumi. Kita pernah hidup di alam ruh, seperti halnya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam kitab Ar-Ruh ini menarik sekali sebenarnya untuk judul-judulnya, pasal-pasalnya yang kami sudah fotokan di sini. Judul-judulnya kitab Ar-Ruh. Di antaranya kitabnya sudah kami persiapkan sebenarnya di rumah ya. Cuman saat ini kami ingat kitab Ad-Dasuki terakhir ya. Ya. Di dalam ini ya. Di dalamnya itu ada pasal yang di sini disampaikan fi ma'rifatil amwati bi ziyaratil ahya wa salamihim, yaitu mengetahuinya orang-orang yang sudah mati pada ziarahnya atau berkunjungnya orang-orang yang masih hidup ya, dengan juga ulu salamnya. Jadi sebenarnya orang yang mati itu tahu, kalau kita ke sana itu tahu, maksudnya satu persatunya tahu ya. Ternyata kalau kami pahami dari tema-tema yang ada itu, di alam barzah itu juga ada kehidupan ya. Bahkan di sini nanti disampaikan tuh pasalnya, babnya itu yang menerangkan bahwa antara orang yang mati dengan orang yang mati satunya itu dia saling berkunjung ya. Wallahu a'lam ya kan ya.
itu seperti apa persisnya, ya, karena kita memang hidup ini tidak hanya di alam dunia. Memang kita merasakan di saat kita hidup di dunia itu alam yang nyata kan ya, alam yang kita rasakan secara zahir. Tetapi ingat bahwa kita itu akan melewati alam-alam yang lainnya, karena kita juga berasal dari alam yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran sebelum kita hidup di dunia ini, Allah katakan kita adalah mati ya. Sehingga disitulah ketika Allah mengingatkan, menegur pada orang-orang kafir yang tidak mempercayai akan kehidupan setelah kematian itu, Allah sampaikan dengan satu ayat, kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian bisa ingkar ya. Orang kafir itu dia ingkar bahwa yang Allah katakan nanti ada yaumul ba'ats, hari di mana Allah membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya di saat nantinya sudah masuk pada hari kiamat ya. Jadi orang-orang kafir itu ingkar. Bahkan di dalam surat An-Nazi'at itu disampaikan keingkarannya orang kafir itu dia karena memang mukurnya itu semuanya dengan akal. Apakah mungkin kami yang sudah nanti tinggal tulang belulang akan oleh Allah dibangkitkan lagi ya, menjadi makhluk yang baru ya, artinya utuh seperti semula ya. Jadi mereka tidak mempercayakan hal itu, padahal kata Allah bahwa kalian nanti pasti akan dibangkitkan, dihadapkan, ataupun kalian akan dikembalikan lagi oleh Allah seperti halnya Allah menciptakan kalian di saat baru ada di dunia ya. Sehingga juga di dalam kitab Ar-Ruh ini itu di dalamnya menceritakan keberadaan orang di alam barzah, seperti apa nanti keadaannya, dan itu sumbernya semuanya dari hadis Rasulullah SAW, dan hadis itu hadis sahih. Karena kalau kami perhatikan itu semuanya rawahu Muslim, rawahul Bukhari Muslim, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kita tahu bahwa standar ukur untuk hadis apapun keilmuannya itu kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sudah merupakan satu standar ukur yang bisa dipercaya, bisa thiqoh ya. Karena di situ semuanya hadis-hadis sahih. Dan juga di sini menceritakan tentang ya, di babnya fi annal mauta yas'aluna 'anil ahya, dalam bahwa orang-orang yang mati mereka bertanya pada orang hidup, wa ya'rifuna aqwalahum wa amalahum fil istidlal, dan mereka itu sebenarnya tahu apa yang diucapkan orang-orang yang hidup dan juga apa yang diperbuat oleh orang-orang hidup. Artinya apa? Bahwa ketika kita itu berada di area pemakaman, omongan-omongan kita itu terdengar sebenarnya pada orang yang mati. Dan bahkan menurut para ulama, para pendahulu kita, orang-orang yang sudah meninggal yang mendahului kita itu siapapun dia, itu tahu keadaan kita di rumah, itu tahu. Makanya nanti di sini juga diterangkan, diungkapkan bahwa orang-orang mati juga merasakan, anaknya, seumpama orang tuanya, anak saya Allah tidak baik. Cuman dia tak berdaya untuk menegur, untuk mendoakan. Kenapa? Karena dia sudah berada di alam yang berbeda. Justru dia menunggu dari keluarga yang masih hidup untuk didoakan ataupun untuk dibacakan Fatihah dan lain sebagainya. Maka ini satu kepantasan yang ketika kita pernah mendengar dalam cerita-cerita dalam kehidupan kita ini bahwa ada seorang ulama yang sudah lama meninggal, itu dia masih menampakkan ya pada orang yang masih hidup. Satu contoh ya, di tahun 2016 ya, itu ada pondok pesantren di Jawa Tengah itu, dia ayahnya meninggal dan anaknya itu masih muda, sedangkan penerusnya generasinya itu adalah anaknya itu yang masih muda kan ya. Kemudian anaknya itu dia merasa belum siap, sanggup ya untuk memimpin pesantrennya itu yang mempunyai ribuan santri. Akhirnya dia sholat 2 rakaat karena memang satu kebiasaan yang harus kita biasakan itu ketika kita itu mendapatkan masalah apapun yang datang pada diri kita, maka kita harus meniru Rasulullah, yaitu
Kita sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Rasulullah itu ketika menghadapi masalah sekecil apapun dia langsung sholat. Ya. Langsung sholat pada saat itu juga. Ya. Minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ya. Ya, seperti apa yang dialami oleh anak tadi itu, putranya seorang kiai yang meninggal. Ya. Dan dia masih muda. Ya, merasa belum siap untuk memimpin pondok pesantrennya. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Kemudian di situ setelah selesai sholat berdoa pada Allah, ya Allah agar tunjukkan padaku apakah saya akan melangsungkan untuk menjadi penerus ayah saya ini untuk memimpin pesantren di sini, ataukah saya akan berhentikan dulu pesantren ini. Ya, saya harus menuntut ilmu dulu yang agak lama sehingga baru setelah itu selesai saya kembali lagi ke sini untuk membuka lagi pesantren. Akhirnya setelah selesai sholat berdoa juga selesai. Kemudian tiba-tiba tak disadari, ya, dia pergi ke belakang rumahnya, itu tahu-tahu munculnya dari mana tidak diketahui. Tiba-tiba di depan orang itu tadi itu ada orang yang tua. Orang yang tua, kemudian dia salam padanya, assalamualaikum, kata orang tua tadi itu. Kemudian dia menyampaikan, kamu besoknya mondok ke Pasuruan. Ya, dan ini cerita asli kan ya. Ya, nama saya Muhammad. Ya. Akhirnya dia kaget, ya. Ini siapa sebenarnya? Kemudian setelah itu tiba-tiba orang tadi itu juga hilang, ya, begitu saja tanpa disadari. Dia tapi belum meyakini penuh kan ya, kalau ini adalah merupakan satu isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia sholat lagi 2 rakaat, berdoa lagi seperti yang kemarin itu, selesai berdoa. Kemudian tiba-tiba muncul lagi orang tua tadi itu, ya, menyampaikan nasihat. Sudah, kamu tak usah ragu, tak usah bimbang, teruskan pondok pesantren ayahmu itu. Dia sayang santri-santrimu yang akan kamu tinggalkan. Tapi kamu sebelum meneruskan pondok dulu ke situ 2 minggu saja. Ya. Akhirnya hilang lagi orang tadi itu. Baru dia yakin bahwa ini adalah merupakan satu isyarat dari Allah. Besoknya dia langsung pergi, ya, ke tempat yang dia tuju. Sampai di sana itu diantarkan ke rumah keluarga kiai di sana. Kalau kata orang Jawa Timur itu endalemnya, ya, diantarkan ke endalam, dia cerita-cerita, ternyata apa yang anak muda tadi itu dia ceritakan, ya, tentang seorang tua yang datang padanya 2 kali ini, dikiranya masih hidup, ternyata adalah sesepuhnya kiai di sana, sesepuhnya pondok pesantren di sana itu, ya, yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Ya, datang kepadanya kan ya. Dia menyampaikan bahwa kesini saya ini ingin mondok karena atas saran orang tua yang saya temukan. Dan dia ditunjukkan, mana ini yang yang kamu ingat, kata keluarganya tadi itu, orang tua yang menemui kamu itu. Akhirnya ditunjukkan, ada foto-foto di situ. Lah, ini kayaknya, oh ini kiai sesepuh dulu, sudah 100 tahun meninggal. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang, apalagi kata Allah dalam Quran, kata Allah, wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat wal ahya. Kata Allah, jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan dia hidup. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan bahwa hum yurzaquna indallah, dia diberikan rezeki di sisi Allah SWT. Jadi maka pantas di dalam kitab Ar-Ruh ini itu menceritakan keberadaan orang-orang yang sudah berada di alam barzah. Ternyata kalau kami lihat pada tema-temanya ini ada kehidupan di sana itu, ya, seperti itu. Dan juga di sini ada judulnya itu di dalam kitab Ar-Ruh itu nanti yang akan kita kaji mulai minggu depan, yaitu di sini disampaikan fi anna arwahal mauta, di dalam sesungguhnya ruh-ruh orang yang mati hal tatalaqqa wa tatazawaru wa tadzakaru amla. Jadi bahwa ternyata orang yang sudah meninggal itu dia saling berjumpa, saling berkunjung, saling berziarah. Kalau seumpama mungkin kuburannya di sini, dia berkunjung ke tetangganya. Mungkin kalau tidak kenal saling kenalan, ya. Ini di alamnya itu maksudnya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di sini disampaikan bahwa an manfaati dzikri kalimati la ilaha illallah. Jadi
Kalau yang beberapa pertemuan yang lalu kami menyampaikan akan keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan juga itu bersumber dari hadis-hadis Rasulullah, ya, keutamaannya yang sungguh banyak dan luar biasa. Saat ini di sini temanya adalah manfaat. Apa sebenarnya manfaatnya ketika kita memperbanyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun sebelum kami membacakan akan manfaatnya kalimat la ilaha illallah untuk diri kita baik di dunia nantinya, terutama kalau nanti di akhirat, ya. Tapi perlu kita ketahui lagi seperti apa yang kami sampaikan, bahwa agar kita betul-betul mendapatkan manfaatnya kalimat la ilaha illallah, maka kita harus juga pakai cara-cara yang sesuai, artinya sesuai dengan tuntunan. Apa di antaranya itu? Kita ketika mau berzikir harus dalam keadaan suci, seperti halnya ketika kita ingin sholat, pakaian harus suci, diri kita juga harus suci dari hadas dan juga najis. Bahkan disampaikan di sini kalau mau berzikir ini kita harus berkhulwat. Sebenarnya berkhulwat itu artinya menyendiri, menyepi, ya, menyepi, cari tempat yang sekiranya di situ kita hanya sendiri saja, ya. Kalau perlu kita di kamar yang khusus, di situ yang tidak diganggu dengan anak ataupun istri, ataupun kalau seandainya seandainya istri tidak diganggu dengan suami. Harus betul-betul kita menyepi, karena pada satu kita akan berkomunikasi dengan Allah melalui satu kalimat thayyibah, kalimat yang begitu agung dan mulia di sisi Allah, yaitu la ilaha illallah, ya. Setelah itu kalau perlu kita sholat dulu, ya, 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat kita tidak langsung berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, tetapi juga kita harus diawali dengan membaca istighfar. Istighfar dulu 100, ya. Kalau di sini sampaikan harus membaca istighfar dulu 100, ya. Istighfar pun juga kita harus betul-betul harapan pada Allah agar Allah mengampuni segala dosa, membersihkan hati. Setelah baca istighfar maka dilanjutkan dengan membaca sholawat, dengan tujuan kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan juga agar kita mendapatkan faedah, keutamaan dan hikmah barokahnya salawat, paling tidak 500 kali untuk membaca salawat. Kalau di sini disampaikan 500 kali paling tidak, ya. Jadi jangan baca salawat yang panjang-panjang, salawat yang sederhana saja, atau yang disebut dengan salawat khidir, ya. Salawat khidir itu adalah salawat yang, ya, itu kalimatnya sallallahu ala Muhammad, itu yang disebut dengan salawat khidir. Karena kita tahu bahwa salawat itu banyak ragamnya, banyak bentuknya. Ada salawat munjiat seperti salawat yang kita gunakan untuk pembuka doa di dalam sholat. Ada salawat fatih, kan, ya, salawat yang dirintis oleh seorang ulama namanya Al-Fatih sebenarnya itu, kan, ya. Yang di situ artinya salawat itu mampu untuk membuka segala kesulitan, karena di situ disampaikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih, agar Allah memberikan keberkahan pada Nabi Muhammad Al-Fatih sebagai pembuka, lima ughliq, pada sesuatu yang terkunci, sesuatu yang tertutup, wal khatim lima sabaq, dan sebagai penutup pada sesuatu yang sudah berlalu. Artinya salat Fatih itu kalau sering kita baca, insya Allah segala kesulitan, ya, yang kita hadapi itu mesti akan, ya, dimudahkan oleh Allah. Dan juga segala apapun yang pernah menimpa pada kita, satu hal yang buruk, mungkin dahulu kita pernah mendapatkan kesulitan, kalau dalam usaha mungkin bangkrut atau pernah ditipu orang, pokoknya hal-hal yang buruk yang membuat kita trauma itu, maka oleh Allah itu akan dicegah di situ, ya. Artinya tidak akan terulang lagi. Itu fungsi daripada salawat Fatih. Dan juga ada salawat naria, kan, ya, yang sering kita baca. Bahkan keutamanya salawat naria itu luar biasa sekali, karena di situ orang yang membaca salawat naria 11 kali saja setiap habis sholat, ya, maka Allah akan kabulkan segala hajatnya. Dan juga 4 sampai 41 kali. Bahkan kalau agar langsung diterima hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka dianjurkan membaca salat naria sebanyak 44.444, ya. Dan itu juga terbukti, kan, ya. Mungkin kami pernah cerita
dulu ada kawan kami yang habis sepondok dengan kami, kemudian melanjutkan ke Mesir. Di situ beberapa tahun di sana itu ada salah satu kawannya, dia sakit ya, sakit kanker ya. Akhirnya kumpulannya mahasiswa sana itu kemudian dia bersepakat untuk membantu ya, terutama membantu dengan doa, membaca sholawat nariyah dengan tujuan harapan syafaat dari Rasulullah dan juga ridho dari Allah, agar dari salawat ini Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan alhamdulillah penyakitnya pun juga sembuh. Dan ini bukan hanya sebatas cerita ya, dongeng, tetapi ininya nyata seperti itu. Artinya apa? Manfaat sholat itu begitu besar ya, ketika kita sering untuk membacanya ataupun mendawamkan. Jadi begitu juga kalimat la ilaha illallah ini mempunyai manfaat yang besar ya. Tetapi sebelum kita membaca kalimat la ilaha illallah, pertama yang harus kita ya, setelah kita memenuhi syarat-syaratnya tadi itu, harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat, kalau perlu kita khulwat, artinya kita menyendiri ya, tidak dibaca di depan umum, itu maksudnya agar kita lebih fokus, lebih serius, karena tujuannya membaca kalimat la ilaha illallah ini itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sebelum kita baca, diawali dengan istighfar 100, membaca salawat minimal paling tidak 500 kali. Kami rasa kalau salawat hidir yang kita baca, apalagi hanya 500, 1000 saja mungkin tak sampai 1 jam kan ya. 15 menit itu selesai. Itu pun membacanya kita dengan santai, apalagi baca dengan cepat, salat 10 menit selesai ya. Tapi kan tak boleh seperti itu kan ya. Hanya salat muter tasbih 1 menit dapat 1 putaran, itu kan luar biasa kan ya cepatnya, seperti melebihi cepatnya kereta api di Jakarta kan seperti itu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca pikiran apapun itu, baik istighfar, kemudian salawat, itu haruslah betul-betul kita itu baca dengan penuh harapan, sesuai dengan bacaannya. Kalau istighfar apa harapannya? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang makanya kita perlu baca dengan santai, penuh dengan renungan. Sekalipun hanya dapat 100, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membacanya banyak tapi cepat tanpa renungan. Begitu juga ketika kita membaca salawat, apa harapannya untuk membaca salawat? Agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi setelah istighfar 100, kemudian salawat 500 minimal paling tidak, kalau perlu 1000 kan ya. Kemudian kita baru membaca kalimat la ilaha illallah. Dan kapan waktunya yang paling utama itu? Jadi sampai ada waktu-waktu utama kan ya. Tidak sembarang waktu kita membaca la ilaha illallah agar betul-betul mendapatkan faedahnya. Kalau di sini disampaikan waktu yang paling utama itu waktu subuh ya, setelah selesai sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh ya, menjelang subuh ya. Apalagi di situ kan orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur itu kan dia yang paling utama, kata Allah dalam Quran, al-mustaghfirina bil ashar ya kan ya, di dalam surat Ali Imran, bahwa orang-orang yang membaca istighfar bil ashar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu menjelang subuh. Saat ini subuhnya berada di jam 4:30 kan ya. Berarti membacanya itu jam 4 ya. Jadi itu waktu sahur namanya. Waktu sahur itu yang paling bagus kan diakhirkan kan ya. Artinya waktu sahur bisa jam 2 bisa, tapi yang paling bagus diakhirkan. Lah di waktu itulah yang paling utama kita untuk membaca istighfar ya. Di waktu itulah kita yang paling utama untuk membaca sholawat, dan juga untuk membaca zikiran la ilaha illallah ya. Jadi pagi, dan waktu yang paling utama lagi di waktu asar. Setelah sholat asar kita luangkan waktu di situ untuk berzikiran kalimat la ilaha illallah, dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu membaca istighfar dulu, sholawat dulu, kemudian baru la ilaha illallah. Kenapa kok memilih di waktu asar? Karena memang waktu asar itu ada waktu khusus ya, ada waktu tersendiri, seperti halnya yang Allah sampaikan dalam Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Kata Allah, kalian harus bisa menjaga salat 5 waktu itu. Tetapi waktu asar ada perintah khusus, was salatil wusta, dan juga harus jaga salat wusta. Salat wusta itu adalah salat
sholat asar ya. Jadi sholat usto yang dimaksud dengan sholat usto yang kalau kita artikan sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Sehingga Rasulullah juga sangat menitip sekali pada kita itu harus kita betul-betul menjaga waktu asar. Makanya waktu-waktu sholat yang ada yang ada tahapan-tahapan keutamaannya itu hanya waktu asar. Waktu awal itu fadilah, waktu kedua ada ampunan, kemudian waktu ketiga itu adalah kebolehan sampai pada waktu tahrim. Itu hanya waktu asar yang ada bagian-bagian waktu kan ya akan keutamaannya. Kalau sholat-sholat yang lain tidak ada ya. Sehingga waktu asar itu juga merupakan satu waktu yang paling utama ya. Bahkan yang kita tahu bahwa sholat Jumat itu, hari Jumat itu adalah hari yang dimana Allah akan mengabulkan doa, dimana waktu kita akan dikabulkan doa-doa oleh Allah di hari Jumat itu di waktu asar ya, bukan di malam hari tapi waktu asar. Sehingga Rasulullah sangat menitip pada kita itu sampai Rasul mengatakan, kata Rasulullah, maka kalian harus menjaga waktu asar itu, jangan sampai kalian itu menjadi orang munafik, yaitu melaksanakan sholat asar sampai munculnya tanduknya setan ya. Kapan itu? Waktu asar yang sangat mepet sekali sehingga sampai akan habis waktunya. Itu artinya waktu yang di situ munculnya tanduknya setan ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kita untuk asar itu harus betul-betul kita jaga. Karena kalau kita lalai di waktu asar, bahkan hanya waktu asar itu ketika kita meninggalkan sholat di situ, maka segala amal baik kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Makanya oleh ulama ini dijadikan sebagai waktu yang paling utama, terutama untuk membaca zikiran kalimat la ilaha illallah. Jadi yang paling utama dari sisi waktunya itu pagi. Kalau pagi ini ya yang paling utama adalah sebelum subuh. Kemudian kalau tidak bisa sebelum subuh ya pagi, waktu duha juga boleh. Dan juga yang paling utama lagi membaca zikiran ini agar kita betul-betul mendapatkan faedahnya itu di waktu asar. Setelah sholat asar kita sisihkan waktu, kalau memang tidak ada kesibukan di situ kita habis sholat jangan langsung dulu melakukan yang lainnya kan ya. Kita sisihkan waktu, kita baca zikiran la ilaha illallah 100 kali saja, tetapi harus kita awali dengan istighfar dan juga sholat. Insya Allah faedah-faedah yang Allah janjikan di dalam zikiran la ilaha illallah itu akan kita rasakan, akan kita dapati. Faedahnya itu tidak hanya di akhirat sudah jelas kan ya, itu banyak sekali keutamaannya, tetapi juga Allah akan memberikan faedahnya di dunia ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kami bacakan saja mumpung masih ada waktu. Al-faslur rabi'u minal fusul. Pasal yang keempat dari beberapa pasal al-arba'ati fi bayanil fawaid, dari beberapa pasal dalam menjelaskan al-fawaid, keutamaan allati taqsulu li dzikri hadhil kalimah, yaitu yang dihasilkan dari zikiran kalimat ini al-musyarrafah yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah ala wajhil akmal alal muwadhabati, dengan cara kontinu, cara yang paling sempurna. I'lam, ketahuilah, annal muwadhabata, sesungguhnya kekontinuan ala zikri kalimatil musyarrafah, kalimat yang sangat agung ini, ala wajhil ladzi dzakarnahu, atas jalan, atas cara seperti apa yang kami sampaikan, kata musannif ini. Awalan yang pertama, yuhassilu fawaida katsiratan. Itu kalau kita memang istiqomah, kontinu, selalu baca, tidak hanya sekali dua kali kan ya, tapi kita tekadkan, kita ini niatkan bahwa saya akan kontinu, akan istiqomah untuk membaca kalimat la ilaha illallah tadi sesuai dengan ketentuannya dan juga sesuai dengan waktu yang utama. Kalau tidak ba'da atau kalau tidak pagi subuh ataupun ba'da asar, maka insya Allah keutamaan yang banyak, faedah-faedah yang banyak dari kalimat la ilaha illallah akan kita rasakan ya. Minha ma yarji'u ila mahasil akhlak ad-diniyah, di antaranya adalah itu kembali pada mahasin akhlak, yaitu kebagusan ataupun kebaikan akhlak. Orang kalau sering membaca la ilaha illallah itu dengan sendirinya akan terbentuk akhlak yang baik, maksudnya
dengan sendirinya itu akan terbentuk jiwa yang baik, ya. Kenapa? Karena akhlak kita itu mengikuti hati sebenarnya. Kita berakhlak sombong karena hati kita sombong. Kita berakhlak congkak karena hati kita congkak. Maka kan di situ penting untuk membersihkan hati. Lah, dengan cara kita continue berdawam, ya, istiqomah membaca kalimat la ilaha illallah sesuai dengan ketentuannya, maka hati ini akan terus bersih dari segala kotoran-kotoran hati, dari segala penyakit-penyakit hati, ya. Dan ini juga merupakan satu cara jalan orang-orang sufi. Kalau kita ingin betul-betul menjadi orang sufi, bisa bertasawuf diri kita dalam hidup ini, kan, ya, maka di antara salah satu caranya adalah memperbanyak, mengistiqomahkan, mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Karena kata di sini salah satu di antara faedah, keutamaan, khasiatnya, manfaatnya orang yang membaca dan bahkan mendawamkan, mengistiqomahkan membaca kalimat la ilaha illallah itu bisa memperbaiki, membagusi akhlak. Dengan sendirinya mungkin kalau ada sombong, dengan sendirinya tiba-tiba kok akhlak kita, diri kita, kan, ya, itu menjadi orang yang tawadhu, kan, ya, menjadi orang yang mungkin dia lembut, ya, dalam perangai, ya. Mungkin kalau kita setiap ketemu orang awalnya, kan, ya, itu suka emosi, kan, ya, suka marah, kan, ya, ketika kita perbanyak ini membaca ini, kan, ya, insya Allah emosi itu akan lambat laun hilang. Kalau sudah kita punya perangai-perangai yang baik, yang munculnya dari hati yang baik, insya Allah manfaat yang berikutnya itu kita akan selalu dalam keadaan sehat, kan, ya, akan selalu dalam keadaan prima, akan selalu dalam keadaan kuat. Kenapa para nabi dan rasul itu tidak pernah sakit? Nah, itu diantaranya itu selain dia pandai menjaga pola makan, pola hidupnya, dia juga ini memanfaatkan kalimat la ilaha illallah sebagai penjaga pelindung dirinya. Jadi belum pernah kita mendengar salah satu nabi itu sakit parah, kan, ya, sakit ini dan sebagainya. Nabi Muhammad, nabi kita saja, itu sepanjang umurnya tak pernah sakit. Hanya ketika beliau mau meninggal baru dia merasakan sakit, yaitu sakit panas. Dan itu memang syarat, ya. Orang kalau meninggal itu ya harus diawali dengan sakit. Ibarat kalau kita punya motor, kalau motor itu akan nanti mati total, kan, ya, tentu diawali dengan rewel, kan, ya, mungkin ininya mati sehingga mati secara total, seperti itu, kan, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pertama manfaat kalimat la ilaha illallah yang kita dawamkan itu bisa memperbaiki akhlak. Wa minha ma yurji'u ilal karamat. Dan diantaranya lagi manfaatnya itu akan mendatangkan kekeramatan. Selain bisa memperbaiki dengan sendirinya akhlak kita, ya, itu kalimat la ilaha illallah yang kita dawamkan, yang kita kontinukan, yang kita istiqomahkan, itu akan mendatangkan kekeramatan. Apa kekeramatannya diantaranya? Al khawariqul adah wahia khawariqul adat, yaitu sesuatu yang di luar naluri akal. Khawariqul adah itu biasanya satu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, sesuatu kejadian, kelebihan yang di luar akal manusia. Satu contoh, kan, ya, masa ada seseorang yang bisa mendatangkan makanan dari atas langit? Itu kan tidak masuk akal, tetapi itu terjadi, dialami oleh para nabi dan rasul. Nabi Musa bisa mendatangkan makanan manna dan salwa dari atas langit. Nabi Isa begitu juga bisa mendatangkan al-maidah, makanan hidangan dari atas langit. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, bisa memancarkan air dari batu yang dipukulkan dengan tongkatnya, 12 sumber. Kemudian Nabiullah Soleh bisa mengeluarkan unta betina dari batu, kan, ya. Kemudian Nabiullah Yusuf mempunyai wajah yang seperti malaikat, yang kata Allah dalam surat Yusuf ketika dipuji, dikagumi oleh orang-orang wanita pada saat itu, di saat melihat, ya, wajahnya Nabiullah Yusuf. Itu adalah kekeramatan, ya. Dan orang yang mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah, asalkan dia istiqomah, tidak putus, maka insya Allah juga Allah akan memberikan kekeramatan. Apa diantara kekeramatannya? Khawariqul adat. Allah akan memberikan khawariqul adat, sesuatu kekeramatan yang di luar akal. Seharusnya secara akal manusia itu tidak terjadi, ini pasti terjadi.
mungkin ya kan ya, mungkin kan ya, tapi jangan terlalu diharap kan ya, asalkan kita istiqomah dulu kan ya, kita dawam baca kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba kok kita terjebak hujan kan ya, bisa jadi di situ kita berangkat ataupun berjalan tuh, sekalipun kita apa namanya itu di saat tengah hujan kita tidak kehujanan. Banyak kan ya kiai-kiai dulu itu dia berangkat di tengah-tengah hujan ternyata tidak basah, tidak kehujanan. Itu salah satu kekeraman. Tapi kita jangan berharap ke situ dulu kan ya. Wah, biar tidak hujan baca la ilaha illallah basah kan ya. Seperti itu. Kenapa? Karena belum nyampe. Dan juga diantaranya itu di sini diceritakan bahwa orang-orang dahulu itu, para ulama dahulu itu yang awalnya dia itu pekerja, dia itu pengusaha, berdagang kain. Kebanyakan orang dulu itu berdagang kain memang ya, seperti Imam Malik kan ya. Imam Malik itu ya beliau itu untuk apa namanya pekerjaannya, kegiatannya itu dia berdagang kain. Tetapi usahanya itu, dagangnya itu dia hanya sebagai syarat saja, hanya buka jam 8, jam 11 tutup, hanya sebagai syarat ya, agar tidak dicurigai orang kalau dia punya banyak harta itu masukannya. Karena memang orang-orang yang seperti itu yakin betul bahwa rizki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia seandainya tanpa harus bekerja, dia pasti akan mendapatkan rizki, pasti akan Allah berikan rizki. Tetapi untuk menghilangkan kecurigaan orang ya kan ya, maka perlu dengan syarat, yaitu syarat secara dunia yaitu bekerja. Tetapi orang-orang dulu itu merasakan akan keutamaannya, faedahnya kalimat la ilaha illallah. Di sini disampaikan bahwa ada di antara orang ulama pada dulu itu yang ketika dia itu apa namanya sering membaca kalimat la ilaha illallah ini, tiba-tiba di pangkuannya ada dirham, ada dinar kan ya, ada emas kan ya, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuh, itu keutamaan. Jadi keutamaan itu akan juga kita rasakan asalkan pertama kita membacanya secara dawam istiqomah, sekalipun hanya 100 kali setiap hari kita bacanya, itu cari waktu yang utama. Apa di antara waktu yang utama itu? Sebelum subuh jam 4 ataupun nanti setelah asar, ataupun kedua-duanya kita gunakan kan ya. Sebelum subuh kita baca, kemudian setelah asar kita baca, tetapi harus dalam keadaan suci, kemudian menutup aurat, layaknya kita akan sholat, dan juga harus menghadap kiblat. Setelah itu apa namanya kita cari tempat khulwat ya, yang tersendiri, sepi di situ tanpa harus ada orang lain. Kemudian sebelum kita membaca kalimat la ilaha illallah itu kita baca istighfar dulu. Setelah baca istighfar, penuh harapan pada Allah akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kita baca salawat dengan harapan agar Allah memberikan syafaat melalui salawat, dan juga agar Allah itu meridhoi, agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW. 500 kali kita baca, setelah itu baru kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kalau kita dawamkan, apa-apa yang menjadi faedah dan keutamaan serta manfaatnya kalimat la ilaha illallah akan kita rasakan seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan saja kita bisa mengamalkan akan hal ini kan ya. Paling tidak manfaat la ilaha illallah itu bisa mencerahkan hati kita, bisa membersihkan hati kita, bisa apa namanya mendatangkan cahaya kepada hati kita, sehingga kalau hati kita sudah bersinar, sudah bersih, sudah bening, maka itu akan membentuk kepribadian yang baik. Dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia, itu dengan keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ya mungkin sampai di sini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini sebagai penyempurna daripada kitab Ad-Dasuki. Maka kitab Ad-Dasuki ini sudah khatam, dan nanti kita lanjutkan dengan kitab yang lain, yaitu kitab Ar-Ruh ya, kitab yang di dalamnya menceritakan tentang keadaan orang-orang di alam barzakh, agar kita lebih tahu dan lebih yakin ya, ternyata orang-orang yang sudah meninggal itu juga mempunyai kehidupan dan masih ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Itu semua nanti kami bacakan, itu isinya adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Namun sebelum kita mengakhiri akan kajian pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kan ya, agar lebih sempurna dan lebih utama ya. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الحسن اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفس كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت الحق ولقاؤك حق وقولك حق ووعدك حق ووعيدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صدق الله العظيم وصدق حبيبه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما اللهم تقبل منا أعمالنا وصلاتنا يا الله كما تقبلت أعمالنا وصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا عبادتنا من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة ومن سائر العبادات كما تقبلت عبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات من الرحمات اللهم يا رحمن يا رحيم أنت الرحمن أنت الرحيم ارحمنا برحمتك يا الله ويا سميع يا بصير أنت السميع وأنت البصير استجب دعانا تقبل أعمالنا يا الله ويا حنان يا منان أعطنا ما قد سألنا اللهم يا ميسر الأمور يا ميسر الأمور أنت الميسر الأمور يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تعسر وبإجابتك جدير وحاجتنا كثير اللهم أنت قاضي يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا الله اللهم يا دافع البلايا أنت الدافع البلايا ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والطاعون والجذم والبراس والشدائد والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن قريتنا هذه خاصة ومن سائر البلاد والقرى المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا يا الله وطول أمورنا يا الله وصحح أجسادنا يا الله وانفع علومنا يا الله وبارك في حياتنا وزد أعمالنا يا الله وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا اللهم استجب دعانا يا الله ببركتي وبكرامتي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واستجب دعانا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين واستجب دعانا يا الله برضاك وبعزتك وجلالك وكرامك وقدرتك وإرادتك واستجب دعانا يا الله بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستجب دعانا يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا شفيعنا يا رسولنا قد خلاتنا أدركنا يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian dulu dari kami dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.